Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat belajar ternak, di video kali ini saya akan mengecek telur yang kemarin saya masukkan di kardus, atau saya mencoba menetaskan di dalam kardus yang tanpa termostat ini. Apakah telur yang saya tetaskan di sini fertilnya masih hidup atau sudah mati? Jadi saya akan mengecek untuk membuktikannya kepada kalian semua. Dan kurang lebih telur ini berumur 20 hari. Sudah berumur 20 hari dalam kardus ini. Jadi saya akan mengecek apakah fertilnya masih hidup atau tidak. Dan ternyata dari 11 telur yang kemarin saya masukkan dalam kardus ini yang fertil hanya 7 butir, dan yang infertil atau tidak ada nyawanya itu 4 butir. Ini yang tidak ada nyawanya ini ada 4 butir, tidak ada nyawanya. Jadi percuma jika ditetaskan, juga nggak akan menetas. Dan saya akan cek yang masih fertil kemarin, apakah nyawanya masih hidup atau enggak. Saya teropongnya pakai flash handphone. Coba kita lihat bersama. Agak nggak kelihatan ya, kalau di kamera itu agak nggak kelihatan, tapi kalau nggak di kamera ini kelihatan gerak. Ini kurang jelas, kalau di kamera kurang jelas. Kelihatan gerak ini kalau nggak di kamera ini. Nah, ini jadi sudah agak gelap ya. Telurnya sudah agak gelap karena ini sudah berumur 20 hari. Jadi sudah membentuk membentuk postur tubuh. Ini sebenarnya gerak ini, tapi kalau di kamera kurang jelas, tampaknya kurang jelas. Tapi ini kalau dilihat langsung dengan lampu flash ini geraknya kelihatan di dalam. Jadi alhamdulillah fertil telur ini masih hidup, masih ada kemungkinan untuk bisa menetas. Ya, jika kita amati bergerak ini di dalam ini. Nah kelihatan nih, agak kelihatan ya. Nah kelihatan kan, agak kelihatan di dalamnya bergerak ini. Nah kelihatan bergerak. Tuh kan, udah kelihatan tuh. Kelihatan di dalam bergerak. Jadi alhamdulillah berarti fertilnya masih hidup dan ada kesempatan untuk menetas. Jadi semoga saja nanti di 35 hari bisa menetas. Alhamdulillah masih, yang fertil masih hidup, masih kelihatan bergeraknya. Dan ternyata suhunya tanpa termostat ini ternyata itu stabil. Saya kira nggak stabil, tapi ternyata setelah saya pantau setiap hari itu suhunya bisa stabil. Dan ini saya ukur dengan suhu kayu. Ini suhunya ada di 38 sebenarnya, tapi karena ini sudah saya buka tutup kardusnya, jadi ini kelihatan turun. Tapi kalau saya tutup itu terus baru saya buka, itu di angka 38. Tapi airnya ini harus penuh, airnya ini harus selalu penuh. Karena apa? Karena setiap hari airnya ini kurang. Kalau setiap hari kurang senti saja, misalnya ini airnya turun senti, itu segera dipenuhi kembali. Jadi setiap hari air ini saya tambahkan. Karena kalau kemarin saya cek air ini sekitar kurang 2 cm dari ini, maksudnya dari wadah ini, itu kelembapannya itu
itu kurang, pas air ini kurang sekitar 2 cm, maksudnya 2 cm ke dalamnya, ke dalam wadah ini. Hari ini kurang, maksudnya dalam 1 hari lebih nggak saya tambahin itu berkurang. Dan ternyata saya cek pas airnya berkurang itu suhunya itu naik tinggi di kisaran 40 derajat Celcius. Jadi air ini adalah kunci untuk menstabilkan suhu. Jadi kalau airnya kurang itu suhu panasnya itu akan naik. Kalau airnya penuh seperti ini itu alhamdulillah bisa stabil di angka 38 dengan penaruhan lampu di atas air seperti ini. Kalau penaruhannya di atas telur itu terlalu panas telurnya, sama mateng nanti telurnya. Kalau naruhnya di atas telur pas, karena ini ukuran kardus bekas aqua gelas, bekas air minum gelasan. Jadi tingginya ini ya kurang lebih hanya sekitar 20 cm saja. Jadi penaruhan lampu kita taruh samping agar tidak terlalu panas. Dan di umur 20 hari ini kalian sudah bisa lakukan penyemprotan. Kalian bisa melakukan penyemprotan atau kalian lap telurnya dengan kain basah yang menggunakan jeruk nipis. Apa itu? Perasan air jeruk nipis atau dicampurkan dengan air biasa. Dan ini kalau saya hanya semprot dengan campuran air jeruk nipis dan air biasa. Saya semprotkan seperti ini, hanya semprotkan sedikit saja. Tujuannya penyemprotan ini adalah untuk agar cangkang telur ini lunak, agar cangkang telur ini nantinya jika sudah waktu menetas itu gampang dipecahkan oleh anakan entok yang ada di dalam. Karena kalau enggak kita semprot dan cangkang telur ini akan keras sekali, dan anakan entok itu akan kesusahan untuk memecahkannya. Jadi anakan entok yang terlalu lama di dalam yang susah untuk keluar itu akan menyebabkan kematian. Jadi penyemprotan ini sebenarnya sangatlah penting jika kita menetaskan telur di dalam mesin tetas atau di dalam kardus seperti ini. Penyemprotannya ini cukup, kalau saya 2 kali sebelum saya balik itu saya semprot lalu dibalik. Jadi pagi dan sore hari saya semprotkan larutan jeruk nipis dan air. Oke bos, jadi pengecekan hari ini alhamdulillah masih hidup. Fertil telur yang saya coba tetaskan di dalam kardus ini masih hidup, dan kita nantikan saja di waktu menetas, semoga saja menetas. Jadi nanti menetas berapa akan saya share, akan saya bagikan, biar nanti bisa jadi motivasi untuk kalian, bisa menjadi solusi ketika indukan kalian mengalami kematian dan kalian nggak punya mesin tetas. Jadi solusi yang bagus, solusi yang baik adalah dengan cara seperti ini. Dan jika kalian pengen membuat mesin tetas juga saya sudah punya videonya, kalian bisa cek saja di pojok kanan atas, dan link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Di situ saya jelaskan tentang lengkap membuat mesin tetas sendiri yang menggunakan termostat dan lampu 5 watt. Jadi jika kalian pengen membuat mesin tetas, silahkan dicek saja videonya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya ke sosial media Anda. Oke bos, sekian dulu video hari ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.